Kemudian kalau datanya berkelompok, bagaimana datanya berkelompok? Misalnya, kita mengukur nilai kualitas hidup. Nah, ada kuesioner tentang kualitas hidup yang hanya skornya angka atau rentang. Misalnya, dari angka 20 sampai 29, yang nilainya ini adalah 4 orang. Kemudian 30 sampai 39, 7. 40 sampai 49, 8. 50 sampai 59, 12. 60 sampai 69, 9 orang. 70 sampai 79, 8. 80 sampai 89, 2. Ini hampir sama persis dengan nilai di transkrip. Misalnya 0 sampai 50 ya, yang dapat nilai A berapa orang gitu ya. Kemudian yang dapat nilai rentang sekian ya, berarti ini nilai B yang dapat berapa. Nah, seterusnya berapa? Jumlah total siswanya atau respondennya ada 50. Cara menghitung rata-ratanya adalah dengan rumus seperti ini. 50 ya, jumlah dari tabel data tadi, jumlahnya adalah 50. Kemudian sigma F kali M ya, sama aja. Sigma F ya, kali M hasilnya 2695 ya. Kemudian dibagi 50, rata-ratanya adalah 53,9. Nanti sambil dipelajari hitungannya ya, nanti saya share. Nah, M-nya dari mana? M ini ya, dihitung dari nilai tengahnya. 20 sampai 29, nilai tengahnya berapa? Nilai tengah itu median ya. Nilainya median. Menghitung berdasarkan mediannya. Berarti antara angka 20 dan 29 kan 24,5. Kemudian 30 sampai 39 kan berarti 34,5. Frekuensi dikalikan nilai tengah. Ini kalau misalnya kita ingin menghomogenkan data interval ini menjadi satu median, nilai tengah. Ya. Ini cara yang kedua, dengan mengalihkan nilai tengahnya atau mediannya. Ya. Kita kan nggak mungkin misalnya atau kesulitan, misalnya kalau ada 1000 data gitu ya, 20 sampai 29 ada 1000 data berarti 800. Kan kita nggak mungkin jejer satu-satu untuk mencari nilai tengah. Maka yang dicari nilainya adalah rentangnya ini 20 sampai 29, dicari nilai tengahnya, kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Kalau dengan manual ya, kalau dengan manual ya pusing, harus dijejer-jejer gitu ya, satu-satu, dianalisis satu-satu, kemudian dicari rata-ratanya. Tapi kalau misalnya sudah dengan menggunakan Microsoft Excel, saya kira akan lebih mudah gitu ya, di entry dulu ke Excel, dicari data nilai tengahnya ya, kemudian dipakai menggunakan rumus gitu ya, nilainya berapa, nanti akan ketemu. Ya. Hasilnya 2695 dibagi 50. Kemudian ada nilai menggunakan cara shortcut. Nah, rumus-rumus ini boleh dimasukkan nanti dalam menyusun penelitian. Dari mana cara menghitung rata-ratanya? Saya menggunakan metode rata-rata sementara, gitu ya. Nah, menggunakan rata-rata sementara, ini rumusnya, ya. Tetapi kalau menggunakan ini, kita harus tahu frekuensi kali penyimpangannya dulu, penyimpangan nomor intervalnya. Kalau tidak tahu penyimpangannya, ya kita tidak bisa menghitung ini, ya jangan menggunakan rumus ini. Nah, bagaimana caranya? Tahapannya, tetapkan titik tengah kelas untuk dianggap sebagai nilai rata-rata. Jadi tentukan dulu nilai tengahnya, kemudian tentukan penyimpangan nomor interval kelas, nilai D-nya dari interval kelas, di mana titik tengahnya dianggap sebagai nilai rata-rata terhadap interval kelas yang lain. Paham nggak ini maksudnya? Bingung?
Kemudian yang ketiga, menghitung faktor koreksi yang akan membuat rata-rata yang diasumsikan menjadi sama dengan rata-rata yang diperoleh dari metode langsung. Ya. Caranya begini. Nah, misalnya begini, ada data interval 20 sampai 89. 20 sampai 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Ya, ada 7 baris. 7 baris ini posisi tengah-tengahnya adalah ada di baris ke-4. Ya, ring tengahnya ada di baris ke-4. Maka kita tentukan nilai titik tengahnya adalah yang di sini yang kita ambil 50 sampai 59. Nilai mediannya berarti 54,5. Ya kan? 50 sampai 59, nilai tengahnya adalah 54,5. Kan ada 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Kan 10 angka. Ya. Intervalnya kan ada 10. Di tengah-tengahnya kan nilainya 54,5. Oke. Sampai di situ, kalau sudah ketemu nilai titik tengahnya, frekuensi ini tetap kita tuliskan. Berapa sih frekuensi yang muncul, berapa responden yang nilainya sekian. Kita tetap tulis, oh misalnya 20 sampai 29 tadi ada 4, ini ada 7, ada 8, ada 12. Nah, 54,5 inilah kita anggap sebagai standar titik nol dari penyimpangannya. Berarti kalau pas di tengah di sini, persepsinya adalah tidak ada penyimpangan dari nilai sebenarnya. Jadi nilai yang sebenarnya mendekati yang titik tengah 54,5. Bagaimana dengan nilai yang sebelumnya? Di penyimpangan, itu kita bayangkan ada garis bilangan bulat yang 0, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, sebelah kiri, sebelah kanan kan ada positif 1, positif 2, positif 3. Ya, bisa dibayangkan ya. Maka nanti yang tabel di atasnya, kita anggap di situ adalah rentang mulai dari standar deviasi 0 sampai min 1. Ya, jadi penyimpangannya mulai dari 0 sampai min 1. Ketidaksesuaiannya 0 sampai min 1. Kemudian di atasnya min 2 SD, atasnya min 3 SD. Ya. Dulu pernah kan di keperawatan anak kan ada nilai standar gizi berdasarkan status gizi berdasarkan standar deviasi. Ya ini standar deviasi. Misalnya status gizi normal, ya SD ini normal. Min 1 SD ini standar status gizinya adalah kurang. Min 2 SD standar gizinya kita tentukan sangat kurang. Kemudian min 3 SD berarti kita tentukan apalagi di bawahnya sangat kurang. Begitu pula kebalikannya, misalnya 0 ini normal, berarti kalau kelebihan 1 berarti dia gemuk gitu ya. Kalau plus 2 SD ditambah lagi berarti dia sangat gemuk. Kalau di status gizi kita kan pernah mendengar hanya sampai di min 2 SD karena klasifikasinya hanya normal, kemudian kurus gitu ya atau sangat kurus. Kemudian ada juga yang setelah normal, kemudian ada gemuk, terus yang atasnya lagi adalah obesitas. Nah, ini nanti kalau Anda ingin membuat standar penilaian dengan standar deviasi penyimpangan ini, caranya begini. Kalau datanya sama, ya menggunakan standar SD ini, nah ratannya berapa berarti? Kalau mau kita ambil ratanya saja, berarti 54,5 ditambah rumusnya tadi ya, penyimpangannya ya, kan sampai min 3 ini maksimal penyimpangannya tadi kan gini. F kali D frekuensi kelas dikalikan penyimpangan nomor interval kelas. Ya. Penyimpangan nomor intervalnya tadi kan sampai negatif 3.
Nah, ya, per 50 dikali 10. Ini ya, hasilnya 53,9. Hasilnya sama, menentukan rata-ratanya. Ini kalau dihitung begini juga sama. Hitungnya positif negatif, ya. Berapa ini? Min 12, min 14, min 18, min 8, ya. Negatif ditambah positif, ya. Hasilnya berapa sisanya? Negatif 3. Kemudian ini catatan dibaca, rata-rata sementara juga bisa dipilih dari titik tengah. Yang mana saja. Boleh kelas 1, 2, dan seterusnya. Ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa dipilih gitu ya, dipilih titik tengah yang tertinggi. Kalau misalnya ini berdasarkan nilai titik tengah yang tertinggi, ini boleh. Kalau misalnya menggunakan ini juga boleh, atau menggunakan nilai yang tengah ini tadi juga boleh. Mana interval yang ada di tengahnya, ini juga boleh. Ya. Kemudian yang kedua,